Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 9. Apa kabarnya hari ini? Doa Bapak semoga anak-anak semua selalu diberi kesehatan. Amin. Anak-anak Bapak, sekarang kita masuk pada materi kita yang keempat, yaitu mengenai perubahan sosial budaya. Baik anak-anak, bagaimana dengan materi yang ketiga kita? Mudah-mudahan anak Bapak semua paham ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita mulai materi kita. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi, ada baiknya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran materi yang keempat kita. Tujuannya apa? Siswa dapat menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang ketiga, faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Baik, kita mulai mengenai pengertian perubahan sosial budaya. Banyak para ahli yang mengungkapkan definisinya mengenai perubahan sosial budaya. Kita ambil dua ahli saja. Yang pertama yaitu Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua kita ambil dari William F. Ogburn yang mengungkapkan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik material atau imaterial, yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada 3 bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Nah, perubahan dilihat dari waktunya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perubahan sosial lambat atau evolusi. Nah, perubahan sosial lambat dikenal juga dengan evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi itu merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya adalah perubahan pada masyarakat tradisional. Ini misalnya pada masyarakat primitif zaman dulu. Itu perubahannya terjadi sangat lambat, mulai dari masa berburu, kemudian masa mengumpulkan makanan, kemudian masa bercocok tanam, dan selanjutnya masa perundagian itu sangat lambat. Kemudian yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial cepat atau revolusi itu adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya apa? Contohnya misalnya revolusi industri di Eropa. Nah, pada saat itu terjadi perubahan semuanya kehidupan mulai pada industri-industri yang berpengaruh terhadap seluruh kehidupan pada masa itu. Bentuk perubahan sosial budaya yang kedua, yaitu perubahan dilihat dari pengaruhnya. Perubahan dilihat dari pengaruhnya itu terbagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Nah, perubahan sosial yang pengaruhnya kecil itu merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Contohnya saja, misalnya perubahan mode pakaian. Jadi nggak semua manusia itu sama mode pakaiannya, ya.
Kemudian yang kedua, perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Nah, apa itu perubahan sosial yang pengaruhnya besar? Yaitu perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya misalnya industrialisasi. Nah, di industrialisasi ini banyak perubahan yang awalnya banyak masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, kemudian beralih pekerjaan menjadi buru-buru industri, ya, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, perubahan dilihat dari perencanaannya. Sama, perubahan dilihat dari perencanaannya terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama, perubahan sosial yang direncanakan atau plan change. Apa itu perubahan sosial yang direncanakan? Adalah perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Nah, contohnya apa? Contohnya pembangunan jalan. Misalnya pembangunan jalan yang ada di daerah Papua. Sehingga banyak masyarakat yang menginginkan diadakannya pembangunan. Sehingga mengusulkan ke pemerintah dan pemerintah mengadakan pembangunan jalan tersebut. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial yang tidak direncanakan atau unplanned change. Nah, perubahan sosial yang tidak direncanakan ini adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya misalnya perubahan yang terjadi akibat bencana. Nah, misalnya yang terjadi di Provinsi Aceh, ya, terjadi tsunami. Sehingga semua lapisan masyarakatnya, semua akan melakukan perubahan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Nah, misalnya bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan akibat dari adanya arus urbanisasi dari desa ke kota, sehingga lama-kelamaan akan menyebabkan perubahan pada sosial budaya. Yang kedua, penemuan baru. Apa saja perubahan sosial budaya yang terjadi akibat dari penemuan baru? Nah, suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan-penemuan dan pembaruan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Yang ketiga adalah konflik. Konflik dapat terjadi akibat banyak hal. Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau perbedaan antar individu. Nah, konflik tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial dan konflik adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika dalam masyarakat terjadi perubahan sosial budaya yang cepat, hal ini dapat mengubah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sebaliknya, konflik yang terjadi dalam masyarakat juga dapat memunculkan terjadinya perubahan sosial. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pada dasarnya, pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggapnya tidak cocok, sehingga mendorong para pemberontak membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Rezim yang jalim pada dasarnya menjadi awal munculnya rasa ketidakadilan di masyarakat, sehingga mendorong sebagian masyarakat yang merasa tidak diuntungkan melakukan pemberontakan. Nah, situasi dan kondisi yang seperti ini mendorong pergerakan revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Misalnya yang terjadi saat ini, yaitu munculnya wabah virus corona atau COVID-19. Nah, dengan adanya wabah ini memunculkan perubahan sosial, yaitu
kita wajib menggunakan masker kemana-mana, membersihkan tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu perubahan sosial yang terjadi akibat adanya perubahan lingkungan alam. Kemudian yang keenam, peperangan. Terjadinya peperangan di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakat. Perubahan itu dapat terjadi pada cara berpikir, berperilaku, ataupun kepribadian dari mereka. Yang ketujuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Nah, pengaruh kebudayaan masyarakat lain itu ada beberapa proses. Pertama, difusi. Difusi ini merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dan dari satu orang ke orang yang lain, atau dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan yang berbeda. Ya, misalnya adanya bentuk bangunan yang bercorak Hindu dan Islam. Kemudian asimilasi. Asimilasi itu adalah pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru di mana unsur dari masing-masing kebudayaan aslinya sudah hilang. Yang keempat yaitu penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembasan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun secara paksaan. Yang kelima, invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Yang terakhir adalah milenarisme. Milenarisme itu yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Yang berikutnya, faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja faktor penghambatnya? Yang pertama, kehidupan masyarakat terasing. Nah, kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan itu adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Nah, jadi ketika ilmu pengetahuannya berkembang dengan baik, sudah tentu masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat itu lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat juga. Yang ketiga adalah sikap masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Nah, misalnya pada masyarakat suku Baduy, mereka lebih memilih mengisolasi diri dari dunia modern, sehingga anak-anaknya tidak mereka sekolahkan secara formal, yang hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Masyarakat Baduy pun tidak mengenal teknologi, kendaraan, dan alat elektronik yang digunakan saat ini. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Nah, merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak yang mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Mereka terkadang mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Nah, perasaan dan prasangka ini menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Yang kelima adalah adat istiadat atau kebiasaan.
Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka, belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakatnya. Baik, anak-anak Bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan banyak terima kasih buat anak-anak Bapak atas perhatiannya. Semoga dapat menerima materi dengan baik dan dapat bermanfaat untuk anak-anak Bapak. Ya, seperti biasa anak-anak Bapak, Anda bisa invite Bapak di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, dan di channel YouTube Bapak. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Bapak ya. Sekali lagi, Bapak ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di materi yang kelima mengenai globalisasi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.